basis wilayah Pantura itu walaupun pedesaan tapi pendatangnya banyak gitu, sifatnya rural gitu Pak. Walaupun karakter mereka itu agraris pertanian, cuman kan orang heterogen gitu, ada orang Cina, ada orang luar gitu. Karena basis Pantura itu ya basis pasar, karena tingkat konsumtif Subang pun yang paling tinggi ke Pantura gitu. Untuk itu saya sanggahkan tempat dan waktunya ke Pak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Basuni, ya, selaku Porkab wilayah 2. Beliau, saya menjadi Porkab di 2015, beliau di 2018. Tapi walaupun demikian, pengalaman sosial dan lain sebagainya, beliau lebih senior dari saya, ya. Dan beliau ini memang betul-betul aktivis, sangat-sangat aktivis. Jadi ketika teman-teman ada di Subang menyebut nama Pak Basuni udah aman. Nama Pak Basuni, rekomendasi dari siapa? Pak Basuni, selesai. Kang Ujang selaku koordinator yang saya hormati, teman-teman dari berbagai kampus, ada dari Unair, ada selamat datang. Ini kasih milenial ini. Iya. Pakai sarung udah bisa dilepas. Bisa dilepas lah. Baik teman-teman, yang perlu saya sampaikan di sini, kita akan mempotret bagaimana wilayah Pantura. Dan saya meyakini bahwa nanti data yang paling banyak pun, ya, itu adalah data dari Pantura. Karena kalau melihat mapping sekarang penerima PKH dan BPNT itu lebih dominan di Pantura. Dan di Pantura itu ada wilayah-wilayah besar, Ciasem, Pakopesi, Pamanukan, Nusa Tenggara. Ya. Cuma yang kecil itu, yang agak cenderung kecil itu hanya wilayah Legon Kulon dan Sukasari. Semuanya memang wilayah besar semua. Dan teman-teman perlu pahami, di Pantura itu sangat berbeda kultur dengan selatan dan tengah, ya, terutama di segi SDM-nya dan segi pendidikannya juga. Pendidikan, ya, kemudian gaya sosial, ya. Pantura itu orangnya cenderung amat sangat konstruktif. Waktu saya pernah ikut-ikutan di advertising itu, orang kalau sudah masuk Pantura itu sudah senang aja. Makanya perusahaan-perusahaan besar seperti Kalbe, Farma, kalau teman-teman tahu, Soho, waktu zaman saya di radio itu kalau bikin event di Pantura pasti habis. Jualan apapun habis. Jangan kata itu dengan hadiah-hadiah yang istilahnya itu dengan door prize itu, yang murni pure jualan aja laris semua di sana saat itu. Dan ekonomi di sana itu bergantung sekali, satu sama pertanian, yang kedua saat ini buruh pabrik, dan yang ketiga itu adalah kaum-kaum yang kemudian merantau. Jadi sebagian besar pemudanya di Pantura itu merantau. Jadi di Pantura itu kita susah menemukan, hari ini susah menemukan anak-anak yang usia kuliah, yang sudah nggak kuliah lagi kemudian ada di rumah. Ya. Kalaupun ada di rumah, mereka jadi preman dan rese gitu. Itu pasti. Nah, akan tetapi satu hal yang menarik di Pantura itu,
kalau mereka sudah percaya, sudah gandrung gitu kan, sudah senang, apapun itu rela dilakukan untuk yang digandrunginya. Ya kayak saya lah begitu lah ya. Ya. Saya itu gambaran betul-betul pantura, cuak-cuakan gitu kan, apa adanya, ngomong bebas. Jadi jangan kaget misalnya kalau teman-teman nanti melakukan asesmen di pantura, mereka akan berkata sejujur-jujurnya dan mereka akan ngomong apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Sekalipun yang datangnya kasih lah katakanlah begitu, atau kadis secara langsung juga tetap bahasa mereka tetap seperti itu. Artinya bahasa mereka itu vulgar, apa adanya. Itu pantura. Akan tetapi saya pikir itu jadi tantangan yang menarik buat teman-teman nanti ketika asesmen di pantura. Toh pada dasarnya semua manusia itu sama kan. Kita sentuh aja dulu hatinya kan. Bagaimana cara menyentuh hatinya? Tentu kalau orang pantura itu kan dengan dengan cara ya seperti kita cara pantura lagi. Artinya lu jual gua beli gitu kan. Dan orang pantura itu pada dasarnya hanya ngomongnya saja yang tinggi. Begitu kita lawan gitu kan. Begitu kita juga ikut tegang. Mereka dengan sendirinya mengkerek juga. Itu. Beda dengan kalau selatan itu adem. Selatan misalnya yang diundang 5, yang datang 5. Kalau untuk masalah bansos ya. Pantura diundangkan 80, yang datang 150, bahkan 200. Karena apa? Mereka mau usul pak. Nah, termasuk jangan aneh juga ketika teman-teman itu nanti di pantura itu teman-teman nanti juga akan rewel ditanya oleh banyak orang. Pak si itu mau dia dapat bantuan ini. Saya belum sama sekali, usulin dong Pak, atau usulin dong Dek. Nah teman-teman harus siap dengan itu. Yang intinya nggak usah takut lah ya, nggak usah takut. Orang pantura itu hanya main di jarene wong Jawa, jarene wong Surabaya kok nyombros tok. Nyombros sih ya. Hanya bahasanya aja. Iya, mereka nggak mungkin main tangan. Jadi jangan takut. Keamanan teman-teman pasti terjaga. Dan masalah pantura seiring sekarang itu sudah banyak banget pendatang, terutama di pantura itu kan ada mega project PSN itu proyek standar nasional Pelabuhan Patimban. Sekarang udah mulai bergeser. Mereka sudah menerima perbedaan, mereka sudah cenderung lebih soft dan mereka sudah cenderung lebih menerima perubahan. Itu gambaran masyarakat pantura ya. Nah maka nanti tekniknya teman-teman ya, ketika nanti di pantura teman-teman saya jamin nggak akan sendirian. Teman-teman saya nggak akan tega juga ya. Saya sebagai orang panturanya melepaskan teman-teman sendirian. Ya pasti kita bantu. Ya, nanti kita datangkan teman-teman pendamping untuk untuk membantu teman-teman. Kondisi masyarakatnya heterogen di sana. Ya, heterogen. Ya. Dan yang terutama yang teman-teman perlu catat itu, dan ini catatan penting sekali. Ya karena teman-teman itu kan datang tidak hanya juga mendata, tapi juga teman-teman memberikan masukan. Terutama di sisi mental. Terus terang, mental orang pantura itu, ya saya potret di desa saya, ya ketika ada bantuan sosial tunai itu, mereka semuanya mengajukan dengan alasan kita juga korban, padahal di rumahnya punya mobil 2, dan hari ini mereka dapat. Ya, hari ini mereka dapat. Artinya hal yang biasa. Ketika mereka ngaku miskin itu nggak malu, itu biasa ya. Tapi ketika berada di Jogja gitu atau berada di mall, mereka ngaku kaya, dan itu jangan aneh. Terus masyarakat pantura itu ya gayanya juga beda, apalagi kalau sudah kenal dengan yang anaknya udah keluar negeri gitu ya, ke Taiwan dan lain sebagainya, gayanya juga beda. Dan teman-teman harus memahami itu. Makanya pola
pola komunikasinya nanti dibangunnya seperti itu. Teman-teman jangan down, ya. Teman-teman harus berada pada posisinya dan teman-teman tetap, saya pikir apapun kondisinya, dimanapun teman-teman berada, ya, di bumi manapun teman-teman berpijak, teman-teman harus megang satu prinsip. Karena itu saya pikir yang paling penting, bahwa teman-teman itu menjalankan amanat, ya, dari Kementerian Sosial, dan itu harus dijalankan dengan baik. Itu saja sebagai pengantar. Nanti kita bisa perpanjang dan pertajam via diskusi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf tidak terkonsep, ya, karena waktu juga, kemudian kita udah lama nggak jadi mahasiswa, jadi jadi nggak begitu paham harus seperti apa, karena kita orang lapangan, ya, orang lapangan. Jadi ya ginilah orang lapangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nanang atas yang sudah disampaikan kepada kita. Mungkin kita beri waktu juga sama kita. Terima kasih banyak. Ini juga lumayan Pak, 5 slide ya sudah ditulis. Sudah banyak juga masukan saya Pak. Ya, itu juga bisa menjadi pembelajaran kami semua ya nanti pada saat nanti di lapangan di daerah Pantura. Jadi harus bagaimana cara bertindak, bagaimana cara bertutur kata, semuanya tidak bisa kita pahami kali ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan masih bingung-bingung bisa tanya lagi Pak Nanang ya. Aturun Pak Nanang. Selanjutnya Kepala Basuni mungkin mangga Pak, waktu dan tempat kalau ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ya. Kalau di Subang kalau bujangan beliau ini kan ya. Sama juga Pak Mokak Kartinanan, sama juga Pak Mokak Kartinanan, dan juga rekan Kocang dan Cagak ya. Memang ada kegiatan akan ada opening YouTube PKH hari ini ya. Yang seperti juga yang saya banggakan dan kebetulan muda ya dari berbagai kampus. Pertama saya hanya mengantarkan saja, tapi saya kasih membekali lah ya, membekali dalam konteks skill ya dari bang muda bekerja di lapangan. Karena sesungguhnya peta sosial kemudian peta budaya hampir setiap desa berbeda. Nah, tentu yang lebih tepat nanti akan diadaptasi dengan pendamping yang ada di desa masing-masing yang betul-betul mengetahui betul kondisi sosial budaya. Nah, jadi saya kira kurang sedikit ya, bukan yang pemetaan masalah sosial, tapi juga pemetaan budaya yang harus diketahui. Kalau saya boleh mengkritik dari itu, ya. Nah, jadi selalu beriringan. Pertama, komunikasi itu sangat penting sekali dibekali oleh semua pejuang muda. Skill komunikasi itu harus dihindari, ya, karena komunikasi belum tentu kita bisa mengatasi tidak dengan masyarakat. Yang pasti saya tidak akan lebih dalam karena sudah cukup waktunya. Pasti yang dibutuhkan komunikasi antar personal. Ya, di bagaimana komunikasi personal itu baik. Ya, jangan sampai juga ada terlalu balut atau balut ya, cemberut ya, mukanya segala macam jangan sampai. Nah, jadi itu harus antar personal betul-betul dikuasai, bisa searching lah kalau itu ya. Kalau di dalam apa itu komunikasi personal bisa didalami lagi kan. Tapi itu dibekali sekali untuk berhadapan dengan face to face personal. Kemudian juga ada komunikasi kelompok. Karena komunikasi kelompok harus dibekali juga kepada masyarakat yang memang harus betul-betul menguasai kelompok itu bisa dikatakan kelompok sosial. Budaya. Jadi apa di situ bagaimana kelompok itu selalu berbeda-beda juga. Nah, nanti masih kemudian juga ada komunikasi budaya. Ya, bagaimana setiap setiap daerah, setiap desa bahkan dusun memiliki budaya berbeda-beda. Kayak contoh misalkan di Banjar itu perlu hati-hati. Banjar itu di satu kampung adat di Desa Santa dan Cadar kalau salah. Ya, jadi betul-betul semua harus
melihat jangan ketika datang ke sana ketika ada arogansi itu akan menjadi dialog yang luar biasa gitu ya. Ada tukang odang di sana ya, ada juga yang di patok besi, ada juga ya penunggu kuncen makam, nah, itu juga luar biasa. Nah, contoh-contoh lah ya, mencontohkan aja. Nah, tentu ada beberapa yang mesti diketahui ketika bicara sosial, bicara ada di situ namanya kelompok sosial. Ya, ketika bicara kelompok sosial itu pasti di situ akan menemukan itu sosial menemukan satu katakanlah pemerintah desa. Kemudian kelompok sosial itu juga akan menemukan karang taruna. Kemudian juga menemukan remaja masjid, akan menemukan juga majlis taklim ibu. Ada juga yang saya temukan di situ BPD, ada juga LPM. Nah, tentu kelompok-kelompok sosial tiap desa itu pasti akan berbeda-beda. Nah, tapi kita memahami di setiap desa itu ada kelompok-kelompok sosial itu. Ya, tentu bagaimana memahami kelompok sosial itu harus kenal juga identitas budaya. Ya, identitas budaya kita lihat dalam suatu desa, dalam suatu dusun itu kita lihat satu misalnya dalam segi keyakinannya. Ketika di desa itu sangat kuat pendekatan agamanya, kita masuk melalui pintu keagamaan. Gitu. Ketika di desa itu sangat taat beribadahnya, kita sentuh pintu masuk melalui situ. Ya. Kemudian ketika memang desa itu ataupun dusun itu sangat kuat seninya, ya, karena ada 7 pendekatan budaya itu yang kuliahnya seni. Ya, ketika di desa itu kuat seninya, artinya banyak orang suka dengan seni, bahkan pelaku-pelakunya artinya orang-orang juga menjadi pegiat seni, mau itu pendekatannya. Ya. Kemudian yang ketiganya ketika di situ ada bahasa, ini wayahna, gitu ya. Ketika memang bahasa di Pantura itu Jawa dengan identitasnya Jawa Pantura, dari mulai pusaka sampai patok besi itu kan Jawanya berbeda-beda. Gunakan komunikasi dengan bahasa Jawa semampunya, ya, semampunya dengan bahasa Jawa, sehingga itu menjadi simpatik buat masyarakat sekitar desa itu. Belajarlah ya teman ya. Nah, kalau tidak mungkin bahasa Jawa sana, ya, tapi yang kayak siapa Ujang mungkin ya, kemudian juga Wijayana belum kenal dengan bahasa Jawa karena di sini Indonesia sudah, di Bandung juga sudah, belum tahu bahasa Jawa kayak kita. Ini sudah, ya. Gitu. Nah, Wesel misalkan ya, bisa. Jadi pahami bahasa Jawa itu, gunakan sering bahasa Jawa. Karena sana itu sangat simpatik sekali. Orang itu akan familiar ketika kita menghargai budaya desa itu. Salah satunya bahasa. Ya, jadi ketika memang bahasa sana Jawa, gunakan bahasa Jawa. Ketika Sunda, gunakan bahasa Sunda. Ya, itu akan lebih familiar, lebih komunikatif dan kita enak masuknya. Nah, kemudian juga apalagi misalkan pekerjaannya. Lihat dalam desa itu pekerjaannya seperti apa? Ada sistem mata pencaharian. Ya, ketika misalkan di situ banyak petani, banyak temanya pertanian yang diuraikan. Pembukanya, walaupun kita dalam hal yang lain ya. Tapi ketika masyarakat petani, padi misalkan, itu pembukanya kan kuasai. Padi itu apa? Itu mereka sangat simpatik, maka akan banyak. Gitu loh ya. Ketika datang kepada desa itu, oh ini padi nih ya, pertanian padi misalnya, bukakan dengan itu. Gitu. Kalau di selatan misalkan perkebunan, ya buka dengan itu. Sehingga mudah begitu, karena kita diterima, asik lebih lanjutnya. Ya, kemudian tadi dalam konteks apa ya, pekerjaan ya. Nah kemudian apalagi fashion, perlengkapan hidup. Salah satunya kan pakaian. Ya, hati-hati pakaian juga, jangan sampai pelapisnya bolong kan gitu ya. Pakai sendal dan apa, itu kadang-kadang masyarakatnya di situ tidak suka dengan perlengkapan hidup yang ditampilkan oleh kita. Itu menjadi daya tolak untuk biar kita masuk ke dalam suatu kelompok masyarakat, ya. Apalagi mungkin misalnya untuk siapa pakai cadar, hati-hati juga.
Saya yakin sekali. Misalnya pakai cadar kita, itu kan membuat sekat ya, mengejar. Susah untuk beradaptasi karena ketika tidak masuk adaptasi kita tadi menjadi daya tolak dari mereka. Ya, gitu. Sehingga apa yang kita cari tentang pemetaan masalah nggak kita dapat. Gitu. Kemudian juga apalagi apa namanya? Ya perubahan hidup ya, pasti perubahan hidup. Jangan sampai juga pakai kendaraan yang mewah, pakai mobil, pakai apa, kesan jangan. Ya, itu karena itu juga menjadi sekat juga. Ada dulu yang KKN di daerah Bino, masuk semua bawa mobil. Nah, pemuda di sini sudah ogah, kesannya bawa juis lah, segala macam itu hadir dalam pikiran sampai di sana. Ada sampai kebetulan pembimbingnya saya kenal di tempat itu, kan ini gimana? Ini bawa mobil semua loh, bukan teman juga ya. Langsung dipanggil mobil itu, tarik semua kan. Artinya harus pakai motor lah kan, juga menyediakan gitu. Jadi gitu. Contoh kita dalam konteks perlengkapan hidup, ya baik dalam pakaian, kendaraan dan segala macam itu mencerminkan identitas orang. Nah, jadi jangan sampai personal kita tertolak karena gerakan hidup kita. Kemudian juga ada lagi misalkan pengetahuan pendidikan. Ya, kita harus mampu juga melihat pendidikan masyarakat yang akan kita masuki. Ya, di situ ada apakah kebanyakan itu SD, kebanyakan SMP, kebanyakan misalkan sarjana, kita lihat kan pendekatan pendidikan berbeda juga. Ketika masyarakatnya pendidikannya rata-rata misalkan SMP ke bawah. Ingat di situ saya sempat dulu ngobrol, ada karakter, ada budaya yang dimiliki oleh masyarakat miskin, yaitu ada budaya misalnya culture of poverty yang mereka menyerah pada nasib. Nah, jadi itu butuh pendekatan yang sangat kuat ya, kita sabar gitu. Yang terkait dengan tadi pendidikan yang mereka, kan ketika pendidikannya SD, SMP paling bawah misalkan, itu kan dulu kemampuan mereka berpikir. Gitu. Sehingga nggak mungkin mereka punya emok banyak kan begitu. Kalau pendidikannya saya kira bagus. Ketika banyak yang mengutang emok ditandai juga karena pola berpikir yang keliru yang dibangun oleh standar pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Itu ya. Nah, itu kemudian sistem pemasaran saya sudah. Jadi yang mesti dibaca dari masyarakat itu satu misalkan apa itu keyakinannya di situ di desa atau dusun itu. Yang kedua bahasa apa yang ada di situ. Ketiga mungkin seni apa yang ada di desa atau dusun itu. Yang keempat adalah mata pencarian atau pekerjaan apa yang ada di dusun itu. Kemudian selanjutnya peralatan hidup yang digunakan juga seperti apa. Nah, kemudian pendidikannya juga seperti apa. Nah, jadi itu ketika dari berapa 7 budaya yang dimiliki oleh masyarakat itu kenali. Dan saya katakan tadi, apakah nanti yang kuat itu agamanya, atau seninya, atau pendidikannya, atau perlengkapan hidupnya, apalagi pendidikan dan lain-lain ya. Nah, itu yang harus dikuatkan sehingga kita bisa masuk dengan baik dan endingnya kita akan berdapat. Jadi kita lihat juga masalah-masalahnya, masalah keyakinannya seperti apa, masalah seninya seperti apa, masalah dan seterusnya seperti apa. Nah, terutama dalam kelompok struktur sosial pemerintahan desa, karena di setiap desa juga mungkin ada LSM ya. Kayak di Ciasem mungkin ada LSM di situ ya. Ada LSM kompak ya, berbagai macam yang suka menyerang PKH kan begitu ya. Nah gitu. Nah jadi setiap desa ada juga yang suaminya misalkan kalau PKH ada yang suaminya LSM, ada yang wartawan kan begitu. Nah maka kita kenali dulu. Nah, jadi dalam untuk memudahkan kita mencapai tujuan misalkan di tempat. Jadi kelompok sosial pemerintah. Nah, maka kita kenali dulu. Nah, jadi dalam untuk memudahkan kita mencapai tujuan misalkan di tempat. Jadi kelompok sosial pemerintahan desa ini sangat penting sekali dibaca. Ya. Sangat baca sekali karena ada yang punya preman. Punya preman. Kadang-kadang ada cerita datang wartawan minta uang 500.000. Minta uang sekian puluh juta karena anggarannya besar.
dikasih 500.000 nggak mau. Oke kan gitu. Akhirnya kades bilang, saya kepala desa hanya sekian tahun, hanya 5 tahun. Selesai dengan kepala desa, urusannya dengan saya maka itu hidup kamu. 500 nggak dapat, apalagi yang besar kan gitu. Itu salah satu kantor kepala desa di Pantura mungkin bisa ada tuh gitu. Ada juga yang kades kecamatan nggak enak ngomong kades. Kadesnya bawa golok. Pacana kamari nyaga senawan ya. Sambil ngadin golok, gak ada sangat itu. Tepatnya di desa Binong lah ya. Jadi bukan cenah saya gitu. Nah, jadi ada juga kita memahami apa namanya karakter desa ya. Pejabat desa pahami juga ya gitu ya. Nah ini artinya pemandu saja bagaimana kita datang ke lokasi, ke dusun ketika kita melakukan pemetaan sosial atau pemetaan budaya ya. Nah, lihat itunya yang saya sampaikan tadi, 7 hal itu perhatikan karena nanti setiap desa akan berbeda-beda. Nah setelah itu mulai dikuasai, udah dipahami, diketahui, lalu kita mesti ke sana gitu ya. Jangan sampai belum kita petakan kita sesuai rencana kita beli ya. Nah, tapi untuk lebih mengetahuinya nanti juga mungkin akan dibantu dengan penanggung PKH sebagai sumber informasi juga kan begitu ya. Sumber informasi juga terhadap 7 hal yang ada pada masyarakat. Itu yang saya sampaikan karena kalau kalian lebih dalam ya tidak bisa dalam waktu yang singkat dan ya aja makasih ya. Nah, jadi butuh waktu yang cukup ini. Ya mungkin tidak terjebak dengan persoalan formal seperti inilah ya. Saya kira bisa sambil berjalan, sambil ngobrol, saya kalau dengan Pak Kasih, dengan Prof. Kajianan dan Pak Jarusuki ya. Nah, tinggal kontak saja lah. Saya kira semuanya juga bisa komunikasi lah. Itu mungkin yang saya sampaikan ya kira-kira bisa bermanfaat lah ya. Satu lagi mungkin yang lupa ya, hati-hati juga dengan komunikasi itu ada 2 hal ya. Ada yang verbal non verbal. Yang non verbal itu lebih banyak ditemukan di masyarakat. Ketika misalkan siapa apa namanya siapa itu ya? Fahri pakai jas itu memberikan pesan kepada saya walaupun nggak bicara itu jas bersikap misalnya. Saya dengan Firman dengan pakai jas itu walaupun dia nggak bicara, Firman sudah menandakan saya ini adalah pejuang muda asal Unsikap, masuk Unsikap. Walaupun Firman Firman di itu ya Unbral, walaupun Firman nggak bicara saya masuk Unbral, tapi dia menggunakan jas itu sudah berkomunikasi ke kita ya, bahwa dia menunjukkan saya pun bau loh kayak begitu ya. Jadi antara yang verbal non verbal lebih baik non verbal ya. Nanti kita berhati-hati dengan non verbal kita ya, begitu ya, termasuk tadi balut, sembelut itu non verbal ya. Saya kira itu yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Bisa sharing nanti teman Bekasi dipersilakan mungkin ya, Bekasi menyampaikan beberapa yang penting juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Basuli atas penyampaiannya tadi. Sangat banyak kan teman-teman yang membantu, apalagi tadi perihal bagaimana cara kita pendekatan gitu. Tadi mungkin yang saya garis bawahi itu keyakinan, lalu bahasa juga tentunya, kesenian, pekerjaan, perlengkapan hidup, pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin pada saat nanti kita memetakan itu, kita juga bisa sharing-sharing ke pendamping mungkin ya, itu yang lebih paham di daerah tersebut seperti apa gitu. Itu mungkin terima kasih banyak Pak Basuni atas penyampaiannya. Mungkin bisa lanjut ke Pak Kasih, mungkin ada yang sampaikan kepada teman-teman semua. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Korkap, Pak Haji Nanan Kosim, Pak Haji Basuni, Pak Haji Yayan, pendamping operator kecamatan Jancagak, daerah selatan, Pak Haji Wayan, pendamping di daerah Cikaung ya, Subang Tengah. Kebetulan nanti jam 10, kita jam 10-an ada acara. Mungkin sudah banyak ya, sudah termaktub itulah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Nana, Pak Haji Basuni, apa yang menjadi bekal nantinya
buat Akang Teteh di lapangan. Ya kan selama ini mungkin barangkali dari satu orang lima di Bandung. Sebelum teman-teman Akang Teteh ini, ya kan anak sekarang ya, kecuali yang memang karakternya nggak bisa kita rubah, misalkan ada yang tema banyak kan di rumah dan nggak bisa dipaksain juga ya harus angkat intrik gitu, gaul itunya gaul ke mall dan sebagainya. Artinya dari sisi sosialisasi mungkin ataupun interaksi dengan orang-orang akan teteh juga sehari-hari juga seperti itu. Cuman memang ketika kita ke tempat yang baru udah paham lah harus seperti apa. Saya ingat waktu zaman saya kuliah berapa puluh tahun yang lalu, ya, belasan tahun yang lalu. Ya, sama kayak gini dengan dosen. Dulu ada proyek internal di kampus saya. 10 orang termasuk saya dipanggil untuk melaksanakan, kalau dulu tuh ada yang bikin satu proyek, jadi ada desa percontohan di salah satu daerah dekat kampus saya. 10 orang dikumpulkan, dan kalau kantor tema rekrutmen ya, data sendiri, kalau siapa dipanggil, dosen ada. Nah di situ tuh timbul pertanyaan juga, apa yang menjadi dasar dosen ini manggil saya dan 10 orang teman saya nih kegeeran. Dan saya pikir pinter banyak yang udah semester 2 dikit aja dan lain sebagainya. Apa ini dasarnya? Nah, ternyata pas ditanyain ke dosen, kenapa kita yang terpilih? Pas lihat, kalau lihat kanan kiri ente, ternyata salah satu aja mahir bahasa Sunda. Saya pikir kan IPK 4,2 ya, nggak ada ya 5,3 atau apa gitu ya, apa karena PIS atau apa? Enggak, perasaan di bawah standar semua gitu ya. Nah, ya kan ya benar serius. Ya kalian sih karena pintar bahasa Sunda. Karena yang akan menjadi proyeknya memang di daerah Sumedang. Nah itu satu. Jadi artinya kami lihat pertama kali ada program Pejuang Muda, ya mulai dari rekrutmen sampai sekarang ini berarti kan memang sudah terpilih. Akan teteh ini memang dinilai memiliki kualitas dari sisi apapun ya yang jadi acuan. Jadi yang terpilih dari 5.000 orang, bro, 12.000 jadi 5.000 kan, sudah poin bagus lah, satu ini. Kemudian tadi apa yang disampaikan Pak Basuni, Pak Jinana, nanti bukannya kita memperlihatkan yang serem-serem ya, tapi memang itu yang mungkin bakal ditemui. Jadi artinya apa yang kalau mau ngomong itu mungkin bisa bikin simulasi dulu menurutnya, jadi coba nanti gimana dan sebagainya. Paling dekat aja lah dari 10 teman-teman ini kan ada nggak yang ada ya yang Gunung Jati yang sama UIN ada, tapi kan nggak sekampus kan, nggak pacaran juga kan. Dasar fakultas itu. Jangan. Ya artinya kan dari 10 teman-teman ini juga ada yang baru sama ada yang baru Soalnya 2 bulan Pak Gas, ketemu. bisa terjadi. Saya ada yang sampai nikah Pak Kakak. Tapi dilarang orang tuanya cowok-cowok. Enggak. Ya, jadi dimulai dari yang deket-deket aja. Jangan sampai kita udah mengawang-awang yang teman sendiri nggak kenal, nggak bisa bekerja sama. Ya sama kayak misalkan yang contohnya bro, lain muni sis bro. Ya itulah deket-deket pahami dulu teman-teman sendiri. Terus tujuan ini seperti apa? Insya Allah kalau bareng-bareng tanpa harus merubah karakter teteh akan masing-masing ya. Kalau misalkan tadi
aduh saya harus kayak gini, sementara saya biasa pakai celananya bolong gitu. Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Ini ya ada bolong 3 ya, kaki 2, kemudian sama 3. Jadi tetap jadi diri sendiri aja. Cuma tadi ada norma-norma yang ada di masyarakat, ada nilai yang ada di masyarakat. Yang Teteh Akang sendiri pun kan selama ini tinggal emang di Palembang Mars gitu, di Washington DC gitu kan, hampir sama lah. Cuma sekarang mungkin ada beda-beda dikit lah. Misalkan yang biasanya nanti di daerah dingin gitu Malang, Bogor hujan gitu, sekarang di sini tapi pas enak masih hujan, jadi hujan joknya masih kerasa pahitnya. Nah, tinggal pinter-pinter kita untuk mengakali, mensiasati nggak ada ketakutan kan? Kayak kumaha, jangan-jangan kayak tadi ke sugesti, aduh ada yang mau golok tadi, ada yang jalan-jalan golok segala macam. Itu mah satu dari sekian banyak kemungkinan yang akan kita hadapi. Bisa aja ternyata jauh dari ekspektasi buruk kita, bager-bager, ada yang menjodohin anaknya. Pikir-pikir positif aja, tapi itu juga jangan terlalu over positif. Itu jualan kadinya, cerita. Jadi kadinya, cerita. Jadi diseimbangkan. Prioritasnya pasti program ininya, gitu kan. Coba baca lagi yang di Indonesia kan lebih ke sarana belajar. Sebelum Akang Teteh kesini pun kan program itu sudah jalan. Verifikasi validasinya sudah ada. Tapi ada Kemensos dan dua institusi pemerintah lainnya itu percaya Akang Teteh bisa ngebantu lagi lebih banyak dari masukan atau nanti dari akan proyek yang akan dibuat segala macam, membantu saja, membantu. Dan kami pun di sini secara kedinasan ataupun yang lainnya juga insya Allah siap membantu. Artinya tetap semangat, have fun aja, dan dibayar kan, happy aja, happy, jangan terbebani dengan hal-hal yang wah harus kumaha ya. Karena dulu itu saya pas KKN kan ada beberapa yang udah KKN, ada yang belum ya. Ngapain nih saya nih KKN? Kayak ini mewakilkan, nggak harus misalkan Firman, saya mewakili stigma orang tentang Unibrow misalnya. Unibrow itu gini, apa harus saya juga harus seperti itu? Ya bagusnya maksud, tapi kan nggak juga gitu juga. Tenang aja. Ya minimal bebankan bahwa kita ini bisa bekerja sendiri dan bisa bekerja secara tim. Itu aja. Jangan sampai hal-hal yang barangkali kan setiap orang punya masalah. Jangan ragu untuk saling ngomong, maupun kita mau itu pribadi, mau secara program ini kendalanya apa, di mana. Maka kita insya Allah sekretariat PKH-nya setiap hari juga ada, nomor grup segala macam juga ada. Jangan kaku lah gitu ya, jangan kaku, semuanya biar lancar gitu. Kita juga senang-senang aja. Ya kalau misalkan nggak senang dari awal juga udah dipagerin mereka, tapi justru ngebantu. Apalagi sekarang ya sudah gini, lebih mempersiapkan Akang Teteh ini 5 semester kan paling minimal ya, di kampus sudah dijejelin nih semuanya. Tadi bahan kuliah, bahan ajar babas itu dikeluarin semua, dan kayaknya udah ada yang pernah dengar ataupun udah ngulang banyak berapa kali udah ulang remedial ikutan semester pendek dan lain-lain sudah banyak. Tapi yang sekarang ini dibutuhkan welcome to the jungle man, real life-nya gitu. Dan real life itu ada program mungkin ada yang baru pertama kali dengar, mungkin ada yang baru pertama kali googling, ada program ini ya. Yang selama ini ternyata ada saudaranya udah dapet, oh ini namanya yang PKHT gitu kan. Oh ini yang korkap teh, misalkan
Firman pernah lihat di apa gitu YouTube ini sajian nanti yang viral nggak? Terus viral Imam besar. Jadi sekarang waktu-waktunya lah, sekarang momentumnya gitu. Ditambah lagi pengalaman lah. Karena kan banyak sekali program-program pendampingan ini, Mbak. Mau itu yang dari sisi internalnya, banyak kan yang beasiswa dan lain-lain. Jadi memperkaya pengetahuan akan TT aja, pengalaman. Tapi manfaatin, apalagi ini ada pengawasannya besar lah. Impactnya juga, walaupun tadi kesannya, udahlah sok asal jalan, bukan asal jalan, jalanin, tapi nggak asal-asalan. Mudah-mudahan nanti jadi satu jejak yang istimewa, mungkin dirasa oleh Kementerian Sosial atau Agama dan Dikbud ya, yang akan dipakai kayak gitu. Pas proyek satu ini, si yang pakai kitanya satisfied ya, puas, ajak lagi. Barangkali mau nawarin lah, saya juga pas semester 5-6 tuh pas kuliah masih bingung, gawe naon yang bisa kayak gini, yang bisa ngumpul sama ini tuh kerjaan naon yang kebayang sama Kang Ropi lah, calo itu naon, apa gitu, kades atau apa. Jadi lebih ke benefitnya ke pribadi saya lihat. Kalau bisa manfaatin mau banyak. Coba lihat, kayak misalkan yang tadi Firman besanan sama orang tua, tadinya dia, ya jejelin juga hal-hal yang positifnya, menariknya, karena bakal banyak 2 bulan ini gak akan kerasa, bentar kalau saya lihat udah, kayak ujung-ujung udah Desember aja. Udah lulus ininya programnya. Astagfirullah. Jadi gitu aja. Yang baru sekarang kan siapa? Saya bertiga. Oke, itu udah muncul, yang satu yang enggak ada. Iya. Dia pernah di sini. Dia yang Saudi. Ya. Oh iya. Yang Aika. Yang kayak Robiatul. Coba. Sonia. Iya, Pak. Bukan Setia ya? Enggak. Itu sama temennya Avanza ya? Oh iya, mirip-mirip lah, Pak. Sama di Moli juga, Pak. Nah. Mangga udah bosan lah orang tua semua. Tinggal akan katanya apa, terutama yang dari BBB ini yang baru hari ini banget apa kemarin? Enggak, baru tanggal 28, 27, 28. Yang Bali mana Bali? Saya. Bali. Bekasi lah. Bekasi. Tapi Daerah kuliah dingin ya. Planet. Beda planet. Sekarang. Iya juga. Kecil. Itu kan Google. Bogor. Masa pakai masker soalnya. Nyambungan aja. Itu aja dari saya. Dulu tadi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irfan atas penyampaiannya kepada kita semua. Mungkin itu juga menjadi pembelajarannya. Terus sebenarnya ini sih para anak Pak Irfan, kita juga selain tadi mencari data dari TKN, juga kita mengenal kondisi, kita juga dikelilingi dengan kegiatan-kegiatan sosial Pak. Jadi memang kita juga dibagi berdasarkan struktur di kita. Jadi Kang Ujang kan sebagai koordinator, lalu juga ada Oi sebagai sekretaris, makanya yang ketik terus kepala. Terus Nisa sebagai bendahara, dan divisi kita dibagi dua, ada di DM dengan kreatif gitu. Nanti di DM itu perihal publikasi, gimana caranya follower tuh 100.000 yang minta. Instagram, TikTok, lalu YouTube gitu Pak. Terus untuk kreatif sendiri nanti tugas itu ada 2 Pak. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang offline, misalkan kita ada nanti podcast sama Bapak, atau misalkan ada talk show atau apa gitu. Terus untuk yang kreatif lainnya itu nanti membuat konten-konten perihal nanti bagaimana kita
training perihal wisata yang ada di Subang. Lalu kita temukan di masyarakat ternyata ada UMKM yang harus kita training kan gitu. Terus juga kita juga misalkan nanti ternyata di lapangan melihat ada masyarakat yang perlu ulur bantuan dari kita semua gitu, masyarakat Indonesia gitu. Jadi nanti kita akan bukakan open donasi gitu Pak gitu. Barangkali nanti mau collab di itu. Kalian ya, ternyata memang banyak ya, maksudnya apa si trigger nama yang di aplikasi saya gitu ya. Baik Pak. Jadi survei segala macam, tapi ternyata sub-subnya banyak. Pak. Ya tadi makanya kan berarti si yang nyuruhnya juga Kementerian Sosial ya. Iya. Itu udah paham betul bahwa nanti ke lapangan nggak cuma nemuin ini loh, tapi mumpung adik-adik akan kata ini yang ngerjain tadi teh lebih ke ya sebenarnya yang tua-tua juga sekarang masuk kan jadi Corbuzier udah tua. Tadi podcast nanu banyak deh. Artinya tapi kan memang sekarang kayak tadi masyarakat kita teh selain bansos di sini hal-hal yang populer seperti itu memang gampang untuk masuk. Kayak misalkan sekarang kalau saya ke daerah ada anak kecil tinggal ngomong anak FF nya apa minta top up lah kita Terkenal saya. nyolek satu orang yang kita baru kenal sekarang udah sangat gampang saya mau nyulik anak panah juga gampang. Mau apa mainnya sekarang gitu. Jadi benar-benar harus memanfaatkan. Kita tuh mengasumsikan akan data itu udah nggak apa-apa ya walaupun misalkan udah nggak seperti itu Pak, saya mah nggak apa. Jadi justru di sini belajar kayak tadi itu ya, jangan sampai kita terjebak oleh pandangan orang lain. Ya tadi ini bro pasti gini atau Uin mah masih soleh-soleh, jangan. Apa itu emang nggak soleh ya tunjukin gua. Enggak. Stereotype itu pasti akan selalu nempel. Stereotype. Tapi kan kalau stereotype kebanyakan kan yang negatifnya ya. Oh kita pasti gitu. Enggak. Berarti kita harus ya tunjukin jati diri kita, ditambah-tambah dengan tujuan program ini. Itu aja yang lebih penting lah gitu. Jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri tetap. Misalkan Arofi jangan sampai pakai jilbab ya. Ekstrim tuh ya. Motivasi. Karena tadi saya Yuna banyak kan cewek saya pakai jilbab, enggak gitu juga Pak. Dimulai perkenalan tadi bisa dimulai dari teman-teman sendiri. Ya ke BBB ini, Rocky dari Ciasem tadi yang ceritakan Pantura. Bisa cross check, benar nggak gitu? Enggak, jadi beda karena di Pantura sendiri ada Ciasem, Patok Busi ya. Banyak yang ternyata kecamatan satu dengan satu lain juga ada yang beda-beda ya. Yang saya pikir juga semuanya di daerah Pantura itu semua bisa. Saya yakin banget punya keyakinan itu. Ya, karena saya meyakini ma asrokot bidaya tubuh juga di musola yang mana Di sini artinya tadi ma asrokot bidaya tubuh asrokot nihaya tubuh. Jadi sesuatu itu kalau awalnya udah moncer, berarti kan moncer. Ya, awalnya moncer, teman-teman kan begitu ikut seleksi moncer kan. Nah, ikut seleksi ini, insya Allah pada akhirnya juga ketika sudah di masyarakat, teman-teman pasti saya bisa pastikan teman-teman menjadi orang-orang yang moncer. Gitu. mapping untuk orang-orang kemana-mana juga udah. Maksudnya kita bikin kayak ya proyeksinya lah. Belum. Iya, karena itu juga kan Ancang-ancang aja. Ancang-ancang karena gini ya, kita dari Korkop itu bukan dibebani sih ya. Kita dari Korkop itu diminta mengarahkan teman-teman untuk lapornya di mana gitu. Oh ya. Iya, makanya kan apakah teman-teman siapakah yang di Pantura nanti kan di rumah siapa? Kita berasumsi datanya kan 30 kecamatan. Iya, 30 kecamatan. Ini masuk aja ya dulu. Saya kok sebenarnya gini agak nggak sepakat kalau teman-teman itu ngontrak gitu. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa, emang duit ya. Terus kemana? Ya di pendamping aja, di pendamping gitu kan.
Kalau saya di pesantren tahu. Iya, biar di Sekalian gaji Udah, kita. sekalian. Gaji kita. Firman sampai kilo 2 terus baru Iya. Itu Iya. saya pikir lebih enaknya seperti itulah. Iya, karena nah, kebetulan Korkam satunya udah datang. Cuman Bapak ini yang belum ini. nanti saya gajinya di sana. bantu. Ya nggak apa-apa, ah. Nggak ada kewajiban juga pakai baju. Tapi kita udah lanjut Pak. Lanjut. Ya udah. Nggak apa-apa semua. Oke. Oke, oke. Mungkin nanti bisa diskon atau apa siapa yang nginep yang udah nyewa? Oke. Nah, akhirnya enggak dibuat ya. Daerah mana? Nyimplung. Oh, bener. Oh, Jawa. Nyimplung. Bukan nyemplung kan, bukan. Oh, dekat si Angga tuh. Dekat saya. Iya. Bapak kan dekat ya? Oh iya. Lewat yang kemarin enggak? Berapa segi ini? Ji belum kering, Ji. Belum kering. Sampai 12. Kamarnya gitu. Oh, yang mana udah. Udah gitu. Ini jaketnya belum jadi. Belum. Rompinya. Agak apa proses pengiriman nggak tahu sih Pak. Tapi yang lain udah ada. Yang bisa Yang lempar. simbolisnya udah. 100 orang itu udah. Diundang datang ke Kemensos. Ini pas datang. Oh udah Kak. Bisa. Ayo dekat, karungnya dekat. Diundang. Juga nggak. Diundang. Yang lain kenapa nggak diundang? Jauh-jauh. Jadi saya mau Bogor oke. Kasihan ya. Karena yang dekat Salemba. Ya udah. Satu dapatnya. Ini gantian ya. Kenapa? Ini tuh botol kopi ya. Kopi aja. Jaket belum? Jaket sama tas gue. APK segala macam. Sendiri. Biasa. Ayo. Next. Oke. Mungkin selamat datang Pak Agus. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Mungkin untuk hari ini tadi sih udah mulai diskusi ya Pak ya. Gitu. Tadi Pak Nanang dan Pak Basumi dan Pak Irfan juga sudah menyampaikan perihal di lapangan itu seperti apa gitu. Terus tadi juga Pak Basumi mau menyampaikan perihal bagaimana cara kita komunikasi dengan masyarakat gitu. Dibekali dengan keyakinan, bahasa, aksen dan lain sebagainya gitu ya. Dengan cara yang membahasnya sebagai dosen gitu. Mungkin dari Pak Agus mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman apa yang perlu disampaikan perihal bagaimana cara kita pemetaan komunikasi nanti di masyarakat seperti apa. Sama Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau dari saya sih, kalau yang lainnya kalau kemarin yang hadir ya itu kan sudah dikasih tahu terkait dengan di lapangan seperti apa. Saya sudah buka kemarin aplikasi itu paling per orang sih sebenarnya paling lama makan waktu paling 5 menit. Tapi itu juga kita harus harus benar-benar dikomunikasi karena kan kita datang nggak bisa langsung mendatang gitu loh kan. Jadi kita istilahnya cuap-cuap atau inilah kayak gitu. Basa-basinya jadi nggak langsung ke apa yang kita. Nah terus juga kemarin memang kalau informasi dari Cirebon sendiri itu memang kalau nunggu dari data dari Pusdakin itu lama. Kalau mereka itu memakai data dari PKH. Jadi data PKH diambil, kemudian kan di situ udah komplit tuh alamat NIK. Jadi kan tinggal masukin NIK doang kan. Saya masukin NIK itu muncul alamat segala macam. Nanti tinggal klik dia pemindahan rumah sendiri, cuma seperti itu doang sih sebenarnya. Nah, cuma masalahnya ini nanti kesepakatannya seperti apa? Kalau di Cirebon kan targetnya itu 20 Pak. Tapi ya target dari teman-teman kan 20. Tapi mereka di kota Cirebon itu ditarget per orangnya itu hampir 50. Hampir 50. Kecil totalnya. Iya, minimal itu tuh 27.000 kalau nggak salah.
27.000 data yang dimasukkan dari PKH-nya ke SAGIS itu. Nah, ditarget 50 per orang per harinya. Kalau menurut saya sih ya terlalu tinggi menurut saya. Tapi kalau misalkan kita ngedatanya langsung nggak, istilahnya nggak basa-basi, itu bisa sebenarnya 50. Nah, tinggal kesepakatan dari teman-teman apakah nunggu dari data dari Pusdatin atau memang memakai data dari kita, dalam artian itu PKH-nya, ya kan? PKH-nya, kalau PKH-nya saja sih istilahnya data sudah komplit di kita, tinggal teman-teman nanti rekamannya kita kasih, tinggal di mapping per orangnya berapa kecamatan, rasionya berapa per orang, biar adil lah semuanya kan. Nah itu, jadi tinggal disepakati seperti apa, teman-teman harus komunikasi dengan di kabupaten yang lain. Seperti apa sih kalau misalkan rule-nya ngambil langsung dari PK boleh atau enggak, terus atau nunggu dari Pusdatin itu sendiri. Karena kalau kita nunggu dari Pusdatin, Kemensos itu tahu sendiri serba dadakan apapun. Misalkan besok udah harus ini tapi data masih belum hari ini misalkan. Sedangkan teman-teman harus komunikasi dengan pihak-pihak terkait di sana di internal kecamatannya. Misalkan dengan pendamping PK di sana misalkan, yang misalkan notabene masing-masing camat, kelurahan, pak lurah atau di desa-desa di RT RW-nya kita minta izin untuk masuk di situ kadang ada yang susah. Nah, itu yang harus teman-teman pertimbangkan untuk itu. Jadi cari informasi dengan kabupaten yang lain terkait dengan data. Ini data ini gimana sih sebenarnya bisa ngambil langsung dari PKH? Kan kalau Kota Cirebon ngambil dari PKH Pak. Ngambil dari PKH. Jadi dikasih dari PKH, nanti kita tinggal masukin input ini nih, input linknya kan, nanti muncul. Nah tinggal gitu aja. Jadi teman-teman mappingnya lebih mudah menurut saya. Nah tapi kalau misalkan datangnya dari sana, ya kalau misalkan rule-nya harus memang dari data Pusdatin ya nggak jadi masalah buat kita. Tapi kalau rule-nya bisa data langsung dari PKH misalkan, ya kita nanti kasih untuk kita. Nah, tinggal targeting itu, targeting kalau misalkan teman-teman masih tetap mau per harinya 20 ya sudah 20. Coba istilahnya dipertimbangkan misalkan yang seperti kemarin. Kalau misalkan hari ini, aduh kita cuma nyampe 5 nih, berarti besok 20, berarti 35 berarti ya, 5 35. Tinggal seperti itu aja. Nah, tinggal teman-teman nanti mappingnya seperti apa untuk masing-masing orang ini ke kecamatannya. Itu aja sih dari saya terkaitan dengan data, terus dibuka aplikasi SAGIS juga. Saya takutnya nggak bisa terhapus, nggak sampai selesai tuh, nggak sampai selesai nambahin masuk ya klik ya. Duh, takutnya pakai nama sendiri kan? Saya belum punya ada KPM dekat rumah, ada sih sebenarnya, cuma masih belum berani karena memang belum resmi takutnya. Dan takutnya masih belum bisa dihapus. Kalau aplikasi apa gitu kan setelah input semua itu bisa dihapus kan. Ini takutnya nggak bisa gitu. Nah makanya saya nggak sampai selesai kemarin. Itu ada beberapa pertanyaan, saya belum tahu, cuma sampai 3 apa 4 pertanyaan itu cuma klik doang, nggak ada yang harus diketik gitu aja. Oh jadi nanti teman-teman lebih banyak ngobrolnya kalau gitu ya? Iya makanya, dan ketika di situ mempertanyakan ini rumah sendiri atau bukan, itu kan yang bakal lama menurut saya. Karena bukan rumah orang tua, nanti kita tuh harus punya rekapan orang tua siapa nih ini gitu kan, terus kontrak atau siapa. Rumah cuma catatan harian. Iya makanya nanti ketika ketika nanti data ngambil dari kita dari PKH, teman-teman harus punya sheet di mana sheet tersebut mencakup seluruh pertanyaan yang ada di SAGIS itu. Misalkan punya rumah nih, oh iya rumah siapa, nanti di situ ditulisnya karena kan nggak ada mus-mus kayak itu buka gitu. Jadi enggak. Jadi teman-teman buka dulu aplikasinya, pertanyaannya misalkan ada 10. Itu yang saya sering lakukan gitu ketika takutnya sinyalnya kurang bagus jadi offline gitu kan. Jadi teman-teman bisa ada di situ. Nah misalkan ada 10 pertanyaan, ada rekaman yang mencakup 10 pertanyaan itu. Misalkan oh ya rumahnya rumah sendiri ya, kalau misalkan tidak rumah siapa, misalkan mertua dari perempuan gitu misalnya. Nah itu yang teman-teman harus buka dulu, bedah dulu si aplikasinya sedetail mungkin. Berapa pertanyaan nih, nanti punya rekaman kertas yang mencakup seluruh pertanyaan tersebut gitu. Jadi biar nggak, aduh kamarnya ini ayo nomor HP-nya ditelepon
Mending kalau nyambung, kalau enggak, kalau harus balik lagi ke sana kita makan waktu. Jadi harus pertimbangan itu yang harus detail ketika kita sudah ke lapangan, satu kali jalan selesai. Karena target tim kita itu jelas. Misalkan per hari 20, ketika kita balik lagi ke desa yang lain, masa kita harus balik lagi dulu karena pertanyaan yang kurang jelas. Nah, jadi target itu teman-teman bedah dulu, sok masing-masing semua bedah dulu, karena ini yang harus disisipkan di rekapan itu. Nah, kita oh ya, kolom 1 misalkan rumah, kolom 2 apa, kolom 3 apa. Jadi nanti ketika kita sudah selesai di itu, nggak mengharuskan kita untuk balik lagi ke situ. Atau misalkan mencatat nomor HP-nya misalkan bisa. Tapi kalau ada kekurangan kita tinggal kontrol. Aja sih. Kalau komunikasi ya itu pakarnya tadi Pak Presiden mungkin buat saya lebih berpesan lagi kalau kita mempergunakan data PKH yang harus dicatat, pertama mau tidak mau walaupun kita bukan eksekusi akhir, tapi ketika next si KPM PKH itu tidak cair, tetap ngejar ke teman-teman. Hal yang pertama yang harus dilakukan, pertama kita harus memperkenalkan diri bahwa kita hanya misalkan di mana nih batasannya kita berdiri. Itu yang harus teman-teman sampaikan ke KPM tersebut. Di mana kita batasan berdiri, kita mah hanya dapat data ini cuma ini rumah yang sebatas itu aja gitu misalkan. Terus mau tidak mau ketika ya itu tidak cair, ya sudah. Terus dia ke kita kemarin bawa harus dipoto ku budak eta misalnya. Karena kan seperti itu pasti gitu. Karena yang kemarin pun sama ketika apa gitu ya bagi yang ada foto-foto itu yang harus disertai foto itu yang buku hidup. Kita kan menggunakan buku hidup ya. Jadi tampak depan, dapur, tengah, ruang tengah sama ruang tengah. Itu tuh yang mencerminkan istilahnya apa ya PDS sosial ekonominya lah, PDSN-nya gitu, sosial ekonomi. Nah, setelah itu dihajarlah dengan padan dan tidak padan si nik gitu. Ya akhirnya sebenarnya bukan karena ada foto-foto oleh teman-teman pendamping, karena tidak padannya nik dari si yang bersangkutan gitu. Tapi tetap disangkut pautkan oleh KPM itu karena adanya pemotoan gitu, oleh teman-teman pendamping. Jadi teman-teman pertama jangan menjanjikan, terus perkenalkan diri batas kita seperti apa, di mana. Itu aja sih. Terima kasih. Ya makanya itu bukan nunggu ya, terus dikomunikasikan. Jadi sasaran yang sebenarnya teh mana? Karena takutnya pas hasil dari sagitnya teh, saya kan yang PKH. Ternyata cuma sagitnya khusus dibuat. Tapi bersinggungan pasti Pak. Pasti bersinggungan. Serut kemana? Dananya ada dua gitu. Iya, maksudnya pasti bersinggungan antara si di luar PKH misalkan data Pusdatin yang lain lah dengan kita pasti ada. Pasti ada. Cuma nggak itu. Kalau kita mempergunakan PKH, data PKH yang ditakutkan ketika kedepannya untuk saat ini ya aturan rule PKH, juknis PKH itu belum nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Gitu. Yang kemarin padu-padan siniknya atau tidak online lah di Pusdatin. Ini Cirebon memang udah konsultasi. Dia ngambil data PKH. Dia nggak konsultasi seperti apa, tapi dia langsung memakai data PKH 27.000 dan ditarget teman-teman pejuang muda ini 50 sampai 60. Data baru. Enggak Pak. Data existing yang muda. Data existing. Dikebut itunya. Iya, maksudnya datanya harus segera karena Kemensos itu ya kayak gitu. Jadi besok harus turun. Data hari ini, data malam gitu. Itu yang kita nggak aneh di kita udah nggak aneh. Dari kita juga insya Allah sih Senin surat tugas tuh saya bikin global dulu, makanya maksudnya kan belum ditentuin nih firman kemana segala macam. Nanti malah kita sebarkan ke camat ya Pak. Nah, nanti kita langsung sebarkan ke camat. Jadi teman-teman ya udah ada gambaran lah ya. Gambarannya teman-teman ini apakah satu komando satu tujuan atau nanti bisa-bisa? Bisa-bisa kan kalau satu tujuan lama waktu. Lama iya. Bisa untuk survei. Kemudian kan nanti juga kita ngejar target gitu. Soalnya kalau jadi rencananya dilebihin gitu. Yang hari itu dilebihin karena kita butuh pengerjaan tim project itu. Dan di waktu luang itu nanti 20 target, syukur 2000 misalnya. Ya. Pokoknya masing-masing
kalau berpikirnya jangan untuk hari itu. Iya. Misalkan oh nanti tanggal 17 nih ada apa? Proyek gitu ya. Nah kita berarti oh ini termakan waktu sekian, oh ini. Jadi ketika ada pemikiran di lapangan misal, nah kepikiran anak nih, sok tuangkan gitu ke teman-teman yang lain. Jadi biar oh iya benarnya gitu. Oh udah lakukan gitu semuanya. Jadi nggak hanya egois sendiri gitu. Oh, baiklah bantu rumah gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Itu media WA group itu saya harap digunakan dengan baik biar kita juga tahu pergerakan teman-teman ini lagi ngapain gitu kan, harus lagi kemana gitu kan. Jadi Karena ada masalah di desa mana? iya, karena kita juga kan diamanatkan untuk kontrol teman-teman juga kan. Iya. Jadi jangan takut tuh gini. Misalkan ada masalah, saya bagian binom misalkan di desa Kiyang nih saya ada masalah, ya udah di mana ada masalah Kiyang kita telepon teman-teman nanti itu maaf anak-anak gini itu bisa. Karena di semua desa kita ada teman-teman nanti. Iya, apapun kegiatannya teman-teman harus report di grup itu. Ya. Misalnya ada juga Pak dikirim kegiatan kita. yang lainnya dikirim atau yang harian juga teman-teman harus ada. Bukan apa-apa, bukan kita sok kepo gitu kan. Cuman kita harus tahu juga teman-teman itu misalnya hari ini Nisa lagi ngapain gitu kan. Lagi di mana juga kan kita perlu tahu. Bisa ada aksinya atau hari ini misalnya Sonia lagi di mana biar nanti kita kondisikan teman-teman pendamping. Dan memang teman-teman ini lebih titik beratnya lebih kita ke kita ya, karena kita memang SDM-nya banyak, sekaligus ya insya Allah bisa jadi partner teman-teman kakak. Ya, nanti juga kita akan titipkan di grup kita sendiri misalkan nanti kalau ada masalah nih ada pemuda yang lagi verbal misalkan atau lagi apa, nanti kalau patut sana kalau ada masalah sana komunikasi kita ya desa nih susah nih temuinya gitu desa kalau desanya nanti kita komunikasikan. Kalau misalkan sekarang kita minta dulu data dari PKH untuk apa ya, sebagai gambaran, terus supaya kita bisa memetakan wilayah, misalkan dari data PKH yang terbanyak itu kalau kecamatan apa, nanti kita yang memetakan wilayah dulu sekarang sebelum nanti besok ada data dari Pusdati, atau sebagai backup kalau data Pusdati nanti ternyata lama. Gini, ini teman-teman komunikasi dulu terkait komunikasi dengan kabupaten yang lain. Rule-nya bisa nggak sih kita full memakai data PKH? Kalau misalkan bisa kita kasih. Kalau misalkan untuk jumlahnya sendiri nanti kita kasih. Misalkan mana yang terbanyak. Nanti misalkan masing-masing nih 3.000 misalkan dia masing-masing 3.000, 30.000 misalkan. Itu bisa kita kasih. Kalau gambaran yang banyak itu Subang sama Pamanukan sama Patok Besi, Ciasem. Sama Ciasem. Itu. Sama itu yang paling banyak. sasarannya apa? Yang banyak apa ya? Ya kemarin tuh bukan Daerah. Titik kemiskinan. titik kemiskinan. Ya kan itu mah sebenarnya di adalah rumah orang ini bisa. Bagus. Jadi bisa Pantura ngambil Pamanukan atau Ciasem satu kecamatan misalkan. Di tengahnya Subang udah jelas. Nanti tinggal di atas di mana nih? Di atas bisa 2 atau 3 kecamatan misalkan Tanjung Siang banyak tuh. Ya, Tanjung Siang. Udah itu aja yang kita mau pikir bisa bareng juga. Misalkan ya, ada 10 3 orang. Semuanya. Iya, kalau misalkan rule ya, yang terbanyak kemiskinannya misalkan ya Yang kita yang nentuin ya. Iya. Kalau misalkan sebenarnya kalau kayak gitu karena juga nanti kita kan akan buat project ya yang memang harus dilakukan di memang nanti tinggal kemiskinan itu banyak. di kecamatan tersebut, Berarti datanya mah harusnya. berarti bebas kalau gitu kalau datanya. Iya Pak, karena kan Nisa ngobrol bersama teman juga tuh, ada yang dari Pangandaran, ada yang dari Temanggung. Kalau dari Temanggung mereka karena dari Pusdati nama mereka itu sudah minta duluan ke pihak Dinsos tapi kalau dari Temanggung. Nah kalau dari Pangandaran katanya bahkan mereka satu titik aja di satu kecamatan karena di satu kecamatan itu sudah banyak dan ada 27.000 katanya. Tapi yang dari kita datanya data apa? Data baru atau data yang dari? Gak mungkin. Bentar loh.
Kalau Pangandaran kalau berbicaranya PKH nggak mungkin di satu kecamatan ada 27.000. Nggak mungkin. Baru. Ya, Misalnya baru 15.000-an. seluruh kecamatan seluruh kabupaten Pangandaran mungkin itu kabupatennya mungkin satu kabupatennya 27.000. Oh, data DTKS-nya. Iya, DKS. Jadi kan Bisa jadi bisa jadi ya. Satu kecamatannya berapa? Nah, Iya, berarti kayak gitu kalau aja. Temanggung, iya Pak 2000. Nah, data kalau dari kan Temanggung ada teman saya, itu dari Dinsos tapi memang belum diperbarui, jadi masih data PKH tahun lalu. Berarti bisa Pak. Berarti kalau kayak gitu Pemanukan nih misalkan cowok-cowok 3 orang tempatin di situ. Di Subang tempatin perempuan misalkan berapa? Subang. 6 ya? 7 6. Iya, Nah, Iya, nah, sama. Lebih dekat. Dulu dahuluan. enggak maksudnya yang nanti yang tokohnya kasihan cowok Oh. cuma 2 orang berarti kan 6 iya 2 orang 3 1 orang berarti kalau misalkan di Pemanukan 3 orang 9 1. di tengah misalkan perempuan 4 nih nah yang di atas nanti 3 orang Nah, ini formulasinya 55 kan? 64. 64 Cewek 6. Iya. Banyakan cewek. Bahkan kabupaten lain ada cewek semua. Cowoknya sate ya. kalau mau jalan cagak Pak. Iya, iya. Sok-sok aja. Yang antar desanya dekat ya. iya makanya kan Agus kan nggak tahu aturan seperti apa kalau misalkan boleh udah kayak gitu aja jadi di jalan cagak di Pemanukan bisa 3 orang tuh misalkan cowok ditambah 1 cewek misalkan kalau mau tapi panas cowok misalkan 3 orang Jadi langsung petain aja. iya langsung petain aja menurut saya udah Koordinasi sama Pemanukan kita udah dapet nih. Pemanukan 3 orang Ini, cowok aja Ini pilih di Pemanukan Saya nggak tahu. Subang Ini nanti banyak. 4 orang cewek semua nah nanti yang di jalan cagak ada cewek nggak apa-apa di sana mah dingin lah Itu cewek kocannya ada 2 dia. cowok 1 berarti Sebenarnya memang kemarin juga kita diskusi dengan mentor Pak. Bahkan mentornya juga nanya, ini sebarannya kalian sudah ditentukan apa belum gitu. Karena kita belum Bu menunggu ini, yang harusnya memang segera dilakukan gitu karena memang itu sih. ya udah kalau boleh kayak gitu aja formulasinya Ini 3 kecamatan. iya jadi 3 kecamatan terus selesai Pemanukan. kalau misalkan boleh Langsung ke Pemanukan Subang sama Jalan Jalan Cagak Cagak. Jalan Cagak pasti banyak Pak Banyak durian. Panas. Ntar saya evaluasi. Ntar saya monitoring ya. Ayo lalu kan Kebetulan ada dari Pamanukan. Bapak enak aja ya ya. Subang Pak Agus Riki. ya Iya. saya jalan aja Oh. kamu makasih saya Tapi ada orang Pamanukan kan yang ceweknya si Lydia. Saudi kan. Iya. namanya Jason Iya. Ciasem ini Pak. orang Saudi Ada cowok 1. jadi cowok 2 cewek 1 Nah, kalau Pemanukan mungkin bisa saya, Kang Rofi sama Iya. Lydia. Nah, Saya iya. di Taganen. yang strong lah Udah mulai. yang strong terus jangan gampang tergoda Apa itu? Aman Pak, aman Pak. Aman Pak, aman. Kalau ada aneh-aneh. Kamu bukan tipe-tipe cowok yang gampang tergoda kan? Saya sering bolak-balik Pantura nggak mengkol Pak. soalnya pagi-pagi ke sananya Ah gitu ya. iya Aman Pak. Saya sering kali kan malam-malam ya. Itu aja udah di. ya kalau nggak apa-apa kayak gitu langsung main aja Kan mereka juga nunggu kesiapan kita juga kan. Nunggu ya udah ada. Kita belum ikutan. Sama tak Pamanukan, Warnali, Riki, Berarti 2 cowok. Widya ya. Iya Pak. Subang karena cewek aja sih tinggal 5 berarti ceweknya ya. Bisa 5. 4 aja mungkin. 4 kalau Kan nanti mau di- sananya 3 biar Kendaraan Iya, itu juga. aman. Ada. semuanya. Ada. tinggal Yang ini bisa Tinggal BBM. tinggal tentuin Ini dua 2 motor. 2 motor siapin. so 1 orang siapa yang ditunggu yang ikhlas di jalan jaga Yang cewek. dari mana Atau dari Ini Ya, jangan aja. Oh iya. Soalnya kan ada keluarga di Tanjung. Malaysia Jauh ya? Parung. Hah? Di Parung. Oh Parung. Ini jauh juga. Jauh Ya, juga. ya itu gue dari sana udah kenal. oh Parung mah udah dekat ini Subang maksudnya Parung ya Parung Badut
Baru mana? Tanjung siapa? Paru. Masih lupa aku. Aku lupa. Tuh gandeng. Nisa, kenapa sih? Oh iya. Hai. Pokoknya Oh iya, tahu daerah tahu lah ya mana. daerah itu. Ya udah berarti bisa. Berarti Pak untuk yang di selatan itu di Tonggo juga formasinya laki-laki 2 perempuan 1 gitu. Iya, 21. Oh. 21. iya. Karena Iya. di sana 21, di sini 4 kan Subang. Iya. Jadi pas 6 nomor. Ya Bapak di Subang kan? Iya, kalau misalkan yang nembeng itu, maksudnya kalau satu motor Di 2 dua orang ada itu harus bisa satu, bisa Satu titik, kan? Kalau yang W itu nih siapa? Tapi geraknya harus cepat ya. Ini. Kalau ini soalnya kan menjadi Saya Pak Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Waduh. Di motornya di sana Pak. Terus kuliah online kan harus dikesiniin daripada di sana nggak dipakai. Emang di Sidoarjo di mana kuliah? Saya Surabaya Kak. Kan Surabaya Wonorejo itu perbatasan Sidoarjo. Iya nggak sih? Iya. Iya. iya kalau nggak salah. Iya. Ya, di sana Nggak tahu. Surabaya. Iya. Tapi rumahnya di Sidoarjo. Dekat itu. Lumayan. Soalnya perbatasan. Mau nggak ke sana? Ketimbang lumpur nanti sana. Enggak semuanya. Nggak jauh Pak kalau dari Lumpur. Enggak semuanya. Ada gitu ya Sudah dikatakan orang-orangnya juga ya. Sim punya nggak sih? Punya. Nembak. Iya dong. Jujur banget. Sama berarti. Ya sama. Sama si Bapak. Kira zaman sekarang nggak ada. Nah, tulisan ketukar ya. Oh yang mana? Oh ini. Nisa itu. Iya. Nisa yang PKS. Iya, SKR. Robian. Ai. Ini kok Malah nggak tahu selama ini. Hujan. Saya malah nggak Parah. Nggak ada. Terus ini ya. Di sini Bisa. Nisa, Sabian. Iya. Sonia, Nisa, Sonia. Aska, Robiana. Rob. Robiato. Robiato. Robiatun. Wiwi aja Pak. Nah, itu maksudnya nggak usah jangan yang lain. Iya. Bukannya Robi, Ebi Robi. panggilannya? Hmm? Ebi. Robi Pak. Iya ada saudara ini sepupu saya panggilannya Rofi. Ebi. Rofi. Rofei. Rofi. Fahri Pak. Fahri. 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 Oh iya, yang WA Bapak tapi nggak dibahas. Aduh, Ini masalahnya. Wah. kejam Pak. Kejam. Bapak kejam. Bapak kejam. Aduh, jadi ketahuan ini. Aduh, Bapak jadi ketahuan. Jam itu jam di rumah, Oi. Jam di rumah pasti Ya, nggak jangan ada. di rumah. Jangan di rumah. Jangan malam. Sekarang jangan di rumah lagi. Itu namanya bulu tangkis, jadi nggak terlalu. Enggak udah kalau Firman Pak. Firman. kehilangan. Oh iya. Fahri, jadi ingat air cinta ya? Yang mana? Aisyah. 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 Widya yang nggak ada. Ya. Oh Widya. Itu yang Bali. Ini Bali. Orang Saudi. Ini yang Bali. Yang itu yang datang mana? Bekasi. Raja Udah Udi. semua. Bekasi. Yang Tadi Ya, 3 orang yang datang. Dia orang Raja Udi. Oh yang kemarin nggak ada ya? Ada. Kemarin ada. Oh, iya, sekarang nggak ada. Mentornya saya yang 2000 provinsi. Bu Meta. Orang Mita. Mita. Provinsi dinas Tapi provinsi. gampang ini Dari dosen kalau itu Pak. Mentor eksternal. bukan Eksternal itu ya. Eksternal kalau internal belum ada. Eksternal. Oh belum ada yang Di dari Bekasi. internal. Ya. Internalnya udah ada daftar namanya. Cuman mereka lagi masih pada ogah turun. Enggak maksudnya Pak gini Pak. Kalau Sukanya misalkan biasanya. yang kalau eksternal itu kan lebih ke psikologisnya lah ya. Maksudnya enggak terlalu kalau itu kan terkaitan internal kan datanya kan data. Iya. Teknis. Ini gimana nih teknis data ini seperti apa atau gimana gitu kan istilahnya. Kayak gitu. Berarti belum yang internal nih belum. Diabur ya. Belum. Iya, Pak, ya? Diabur ya. Kayak kita dikasih impact pelajaran sedangkan Mandiri. Mandiri. balance gitu ya jenis mahasiswa kalah. Takut ditanyain data kata yang internal. Tapi pada ngerti sudah kan? Enggak Pak. Enggak Bapak. Siapa yang nggak ngerti? 3 orang. Bekasi nggak ngerti. Bekasi. BBB. Ini Bekasi mah, ini Bekasi. Saya SMA di sana Nggak bisa Kak. jawab, ngerti SMA tapi di nggak bisa jawab. Ini nanti kalau Robi Emang ke di daerah sana Pak. lapangan, Sekarang Iya, gitu. kalau bisa saya di lapangan sama yang nggak apa-apa. Nanti bilangnya dia Bahasa Jawa bisa nggak? nggak bisa. Kalau bisa, ini tempatnya di sana ya kayak. Iya. Di Pemanduk kan. Dia beda. Tapi
Beda Jawanya. Beda, Pak. Enggak, biar disegani. Orang Jawa mu Nanti iso biar Jawa. pakai. Jawa sebelah dua, iso. Sama. Iso. Saya sama. Iya. Cuma beda Logat. Logat. apa gitu. Kalau Jawanya sama. Bilang aja saudaranya Bu Risma pasti pada tahu. Pada kenal. Atau memang iya? Ya, saudara se-Islam. Iya. Aduh, bener. Oh iya, ini Bu senjatanya. Des. Nggak apa-apa, maksudnya nggak jangan juga kendala bahasa nih. Iya. Ya, pakai yang bisa aja, ya bahasa Indonesia. Cuma Bisa